Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ervan Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video ini, kita akan lakukan integrasi fitur terakhir, yaitu fitur membaca buku secara online. Nanti fitur tersebut akan ada di halaman detail buku. Jadi ketika kita klik tombol baca online akan muncul tampilan ebook viewer-nya. Nah, langsung saja kita akan coba buat tampilan PDF viewer-nya terlebih dahulu di proyek kita. Kita akan membuka file yang terletak di folder Resource, Views, lalu pilih folder Books. Nah, di sini buka file details.blade.php-nya. Kita akan coba untuk tambahkan conditional button di sini. Jadi ketika tombol ini diklik, ketika login akan membuka PDF viewer. Sedangkan kalau belum login usernya akan menampilkan alert. Kita bisa tambahkan if di sini untuk mengecek apakah user sudah login atau belum. Kita tambahkan else dengan tombol yang sama, hanya saja berbeda dengan yang telah login. Bedanya apa? Bedanya ada di bagian ID buttonnya. Untuk yang sudah login, kita akan berikan ID-nya itu read button, seperti ini. Sedangkan untuk tombol yang belum login, yang ada di else, ID-nya itu kita berikan guest alert button, seperti ini. Kalau kita save, akan muncul salah satu tombol. Jadi ketika login akan muncul tombol dengan ID ini, sedangkan kalau belum login akan muncul ID guest alert button. Di sini saya belum login, jadi seharusnya akan muncul button ini dengan ID guest alert button. Nah, kita akan coba untuk tampilkan dulu alert untuk yang belum login ya. Kita tambahkan tag script sebelum penutup body di sini. Jadi pastikan penambahan scriptnya itu sebelum menutup tag body. Nah, di sini kita akan coba untuk pastikan bahwa kode JavaScript yang akan kita tambahkan itu untuk yang belum login saja. Kenapa? Karena nantinya ketika tidak ada penambahan kode seperti ini akan terjadi error. Jadi kita akan menggunakan kode yang disediakan oleh Laravel. Untuk pengecekan yang belum login, kodenya seperti ini, create guest atau mode tamu. Nah, di dalamnya kita akan ambil folder dokumen, variabel dokumen untuk mendapatkan komponen tombol ini di HTML. Karena variabel dokumen di JavaScript adalah untuk mengambil komponen-komponen yang ditampilkan di website. Nah, di sini kita bisa ambil menggunakan get element by ID. Kita pakai atribut ID yang ada di sini, guest alert button. Jadi samakan saja antara ID yang di sini dengan pengambilan data di fungsi getElementById ini. Kemudian kita chain function menggunakan add if listener. Jadi kita panggil bahwa tombol guest alert ini ketika diklik akan memanggil fungsi di dalam sini. Karena kita akan tambahkan add event listener klik. Lalu kita set fungsinya di sini. Di dalamnya kita akan menampilkan alert. Silakan login untuk membaca buku ini secara online.
Jadi kita menambahkan event listener untuk tombol guest alert-nya. Jadi ketika tombol tersebut diklik akan muncul alert. Silahkan login untuk membaca buku ini secara online. Seperti ini tampilannya. Kalau dia login, sudah login, tidak akan ada kode ini. Tidak akan dieksekusi kodenya. Contohnya saya akan coba login untuk mengetes tombol yang tadi. Di sini saya sudah login admin develop 2, lalu kita buka salah satu bukunya. Ketika diklik tidak muncul alert. Kenapa? Karena ID-nya yang muncul sekarang yaitu read button. Yang ini, bukan guest alert button. Karena kita set untuk event listener-nya dengan tombol dengan ID guest alert button. Seperti itu. Nah, sebelum kita ke JavaScript lagi, kita akan coba untuk buat PDF viewer-nya. Kita akan buat di sini, setelah section, kita akan coba buat satu buah div baru untuk tampilan PDF viewer-nya. Di sini kita akan set kelasnya itu fix. Jadi ketika di scrolling, tidak akan berubah posisinya, tepat. Jadi nanti ketika di scrolling, dialognya itu tidak akan berubah ya posisinya, tetap di tempat. Lalu kita akan pakai kelas inset dengan background black 70%. Kalau kita save, maka tampilannya seperti ini. Akan full 100% secara lebar dan tingginya. Di sini sebetulnya nanti akan ada pengecekan khusus untuk yang telah login, tapi kita tambahkan nanti setelah UI-nya selesai terlebih dahulu, agar lebih mudah untuk pengetesannya. Kemudian kita akan tambahkan kelas backdrop blur SM. Kenapa? Karena nanti kita akan set bagian di belakang dari komponen tersebut akan memiliki efek blur seperti ini. Jadi lebih fokus ke bagian PDF viewer-nya dibandingkan ke bagian belakangnya. Jadi penting untuk tambahkan kelas ini. Kemudian, pastikan kita set item center dan justify center untuk komponennya itu berada di tengah-tengah. Dan juga kita pastikan Z-index-nya itu 50 atau tinggi agar komponen PDF viewer-nya tidak berada di bawah komponen lain, jadi paling atas. Jadi nanti kita akan coba untuk tambahkan lagi komponen yang lain di dalam sini. Berikutnya kita akan coba untuk tambahkan kelas tag div yang baru sebagai wadah dengan kelasnya itu background white atau backgroundnya itu berwarna putih. Nah, untuk lebarnya kita set sekitar 90% dengan tingginya pun 90%. Jadi agar tidak full tapi ada jarak antara bagian atas, bawah, kiri, dan kanannya. Nah, jika sudah kita berikan kelas rounded XL agar memiliki efek corner radius atau melengkung seperti ini. Berikutnya kita set item center dengan overflow hidden agar konten yang melebihi batas dari wadah berwarna putih ini tidak akan ditampilkan. Jadi kita set overflow hidden. Dan jangan lupa kita tambahkan flex dan flex call agar diurutkan secara vertikal. Seperti itu. Jika sudah, kita akan coba untuk tambahkan judul atau header di bagian sini. Jadi nanti ada judulnya, lalu ada tombol close. Kita buat div yang baru di sini dengan kelas flex, lalu flex row,
agar diurutkan secara horizontal dari kiri ke kanan. Kemudian kita akan tambahkan justify between agar nantinya judul dengan tombol pause berada saling jauh. Jadi ada judul di sini, tombol di bagian kanan. Jadi ini cukup penting terkait kelas justify between. Jangan lupa tambahkan item center agar sejajar, lalu tambahkan P3 untuk padding sebesar 12 pixel dengan ada border bottom atau border di bawahnya. Jadi nanti ada batas antara header dengan PDF-nya. Kalau kita save dulu, baru seperti ini ya, karena belum ada judul dan juga tombolnya. Kemudian, di dalam div tersebut, kita akan coba untuk tambahkan text span sebagai judulnya, yaitu baca buku. Kita berikan kelasnya itu semi bold atau semi tebal. Kemudian ada juga tombol berbentuk huruf X dengan ID kita set di sini close modal. Kita set kelasnya itu berwarna merah untuk teksnya. Lalu kita cetak tebal dan ukurannya sekitar 20 pixel. Kalau kita save, maka seperti ini untuk tampilan dari headernya. Selanjutnya, setelah bagian header, kita akan set untuk PDF viewernya. Kita buat wadah baru dengan kelas flex 1, lalu overflow auto. Ini agar PDF viewernya itu tidak berantakan layoutnya di sini. Jadi nanti kita akan coba hasil akhirnya seperti apa. Kita coba lanjutkan terlebih dahulu. Di sini kita set tag canvas. Ini tag yang baru kita tambahkan di kelas ini agar bertujuan untuk merender atau melakukan render terkait PDF yang ada di database. Jadi nanti kita render menggunakan tag canvas ini. Kita set saja ID-nya itu PDF canvas. Lalu kita set kelasnya wayful seperti ini. Nah, untuk cara render PDF di kanvasnya itu kita akan menggunakan library tambahan. Jadi kita tidak perlu membuat dari awal. Di sini bisa kita cari namanya itu pdf.js. Kalian bisa coba search ataupun bisa copy paste link yang saya buka di sini yaitu cdnjs.com libraries baru pdf.js. Saya gunakan versi 3,3,122. Saya copy saja link yang ada di paling atas yaitu pdf.min.js. Jadi kita akan coba untuk import library tersebut di halaman front end-nya. Caranya kita scroll ke bagian atas. Di sini kita akan tambahkan tag script lagi untuk memanggil file yang tadi. Kita set dengan atribut src, lalu kita pastekan untuk link yang tadi. Cukup seperti ini saja untuk membuka library tambahan atau menambahkan library tambahan dari internet. Jadi nanti kita tidak perlu untuk membuat fungsi dari awal, cukup gunakan fungsi yang sudah ada. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk hide terlebih dahulu terkait PDF viewer ini. Karena nantinya PDF viewer akan ditampilkan ketika tombol baca online diklik. Oleh karena itu, di bagian flex ini kita set hidden. Nantinya untuk bagian ini akan kita set
visibility-nya atau tampilannya itu di JavaScript. Jadi kita hilangkan atau sembunyikan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, kita akan coba untuk membuat logic atau kode di JavaScript-nya yang ada di sini. Oh ya, sebelum itu kita akan coba untuk tambahkan bahwa komponen PDF Viewer hanya untuk user yang telah login. Jadi bisa kita tambahkan if seperti ini. Lalu kita tutup if-nya menggunakan add if. Jika sudah, kita kembali ke bagian JavaScript. Kita akan coba untuk membuat logic di JavaScript-nya. Yang pertama kita tambahkan out dan end out seperti ini untuk mode yang sudah login. Kalau yang belum login kan pakai guess. Kalau yang sudah login pakai out. Ini sudah disediakan oleh Laravel, jadi kita tinggal pakai saja. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat beberapa variabel penampung terkait tombol-tombol dan juga PDF-nya. Yang pertama kita akan tampung tombol read button di sini. Kita akan gunakan skema yang sama menggunakan variabel dokumen get element by ID. Lalu cari read button seperti ini. Kemudian kita lakukan kembali untuk yang PDF modal yang bagian belum kita set di sini. Kita set dulu ID-nya PDF modal. Tadi terlewat kait penambahan ID-nya. Kita ketikkan kembali dokumen get element by ID PDF modal. Jadi nanti komponen tersebut bisa diakses atribut-atributnya melalui variabel PDF modal. Berikutnya, tombol untuk close modal yang ada di sini. Karena ID-nya close modal kan. Jadi kita bisa panggil dokumen.getElementById close modal. Selanjutnya yaitu PDF URL. Jadi kita akan coba set untuk link dari bukunya. Nah, di sini kita akan coba panggil fungsi Laravel. Tapi sebelum itu kita akan coba untuk buat dulu fungsi di routingnya. Kita buka dulu file web.php-nya, karena kita akan coba untuk pastikan yang bisa melihat buku ini atau link bukunya itu yang sudah login. Jadi kita akan coba untuk buat satu buah fungsi middleware di sini. Kita ketikkan root middleware. Kita akan buat fungsi baru di dalam middleware out. Jadi kita set middleware-nya itu out, berarti perlu login terlebih dahulu. Kemudian kita set untuk path-nya itu books, view, lalu ID bukunya. Kita set menggunakan variabel book dengan kurung kurawal seperti ini. Lalu kita akan buat function di sini untuk mendapatkan data buku berdasarkan ID buku yang ada di sini. Nah, di dalamnya kita akan coba untuk lakukan pengambilan file menggunakan library storage. Jadi kita akan tampung di variabel file dulu, variabel baru ini, namanya file, kemudian panggil storage yang illuminate support package. Nanti otomatis akan muncul import path di atasnya. Kalau belum bisa diketikkan secara manual untuk bagian illuminate support package storage.
Nah, di sini kita akan ambil berdasarkan this public, karena skema yang kita simpan menggunakan skema public. Lalu kita set path menggunakan variabel book. Di variabel book itu kolomnya file path. Kalau kalian lihat nanti di table books di database-nya ada kolom bernama file path. Jadi untuk mendapatkan full path-nya bisa menggunakan kode ini. Jadi kita ambil folder publiknya, lalu ditambahkan file path-nya. Otomatis file path yang full-nya itu ada di variabel file ini, sudah ditampung. Kita lakukan pengecekan dulu menggunakan fungsi file access dari Laravel. Kalau misalkan filenya tersedia, kita akan lanjut. Kalau tidak tersedia, kita akan berikan error 404 atau tidak ditemukan. Jadi ketika filenya di sini tidak eksis, maka akan muncul halaman 404. Kalau eksis atau tersedia, kita lanjut ke bagian sini. Nah, berikutnya itu kita akan return file ini sebagai byte atau sebagai tipe data yang bisa di-render oleh library. Jadi kita akan coba set response-nya itu menggunakan fungsi response di sini, lalu kita panggil fungsi stream. Nah, di dalam fungsi stream tersebut, kita akan coba ketikkan function use file. Jadi kita load variabel filenya ke response. Kita panggil fungsi read file dengan parameternya itu variabel file. Kemudian kita set status kodenya itu 200 yang artinya sukses. Jadi ini HTTP kodenya atau status code-nya terkait respons di sini. Lalu kita pastikan untuk informasi yang lain seperti konten type-nya adalah PDF. Jadi kita perlu set seperti ini. Lalu untuk konten disposition-nya kita perlu set inline, kemudian file name. Lalu ketik 1 dan tanda titik untuk membuat kode seperti ini. Jadi nantinya akan ditampilkan informasi di header-nya terkait nama file dari buku yang ada di pet ini. Ini penting agar nantinya ketika di bagian front end, kodenya itu bisa dipastikan sukses tanpa ada kendala. Selanjutnya kita akan set untuk respon header yang satu lagi, yaitu accept range. Di sini kita akan set bytes. Nah, ini merupakan tipe terkait respons dari pembacaan buku. Jadi kita lakukan penjagaan middleware out terlebih dahulu untuk memastikan bahwa yang sudah login yang hanya bisa mengakses pet ini. Nah, di dalam fungsinya itu ada pengambilan file bukunya menggunakan library storage, kemudian ambil public skemanya, lalu ambil file path-nya, ditampung di variable file. Setelah itu kita lakukan pengecekan apakah eksis atau tidak. Ini berguna jika semisal kita tambahkan datanya itu melalui seeder. Filenya belum ada tapi di database ada path-nya. Jadi kita pastikan apakah filenya ada
beneran atau tidak menggunakan kode ini. Nah, jika ada, kita akan return file tersebut sebagai byte. Caranya menggunakan response stream seperti ini. Di dalam response stream-nya itu, kita akan membaca filenya dengan fungsi read file. Kita return responsnya itu sebagai sukses atau HTTP code-nya 200, lalu header-nya pun kita set seperti ini agar tidak salah untuk library pdf.js-nya membaca responsnya. Karena di sini kita set bahwa responsnya itu PDF, lalu kita set file name-nya pun di sini. Oh, ya yang ini bukan file name tapi file ya. Nanti akan muncul response header, content type, content disposition, dan accept range. Jadi perlu ditambahkan di file web.php agar pembacaan PDF-nya itu berjalan dengan normal. Nah, agar memudahkan, dalam pemanggilan pet ini, kita bisa beri nama petnya itu menggunakan fungsi name di sini. Kita akan set nama routingnya itu book.view. Kita save, lalu kita buka kembali halaman detail bukunya. Nah, di halaman detail bukunya, baru kita akan panggil fungsi root untuk yang tadi book view. Lalu kita tambahkan argumen atau parameternya itu menggunakan variable book, lalu panggil ID-nya. Karena variable book ini tersedia di halaman detail buku. Seperti contohnya saat mengambil data judul, tinggal panggil book title. Sedangkan untuk ID-nya cukup variable book, lalu ID. Seperti ini. Jangan lupa untuk tambahkan tanda petik double seperti ini, agar tidak terkena error terkait pengambilan data PDF URL-nya. Berikutnya kita akan ambil untuk PDF Canvas yang ada di sini. Jadi kita panggil dokumen get element by ID, lalu PDF Canvas. Nah, berikutnya kita akan mengambil untuk konteks dari kanvas di atas. Ini berguna saat nanti kita render terkait PDF-nya menggunakan library pdf.js. Jadi kita akan ambil untuk konteks dari PDF Canvas menggunakan fungsi get context. Kita perlu ambil menggunakan parameter 2D. Nah, jika sudah, baru kita tambahkan event listener terhadap read button sama seperti yang ada di sini. Jadi read button, add event listener, lalu klik. Kemudian kita buat fungsinya di dalam if. Langkah yang pertama, kita akan tampilkan PDF modalnya terlebih dahulu. Jadi kita bisa set style, display, kita set flex. Jadi nantinya untuk tampilannya akan terlihat. Kenapa? Karena kita akan mengubah kelas hidden ini yang asalnya display none menjadi display flex. Sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, sebelum kita ganti kelas flex menjadi hidden yang ada di sini. Lalu berikutnya kita akan coba untuk panggil library yang kita tambahkan sebelumnya, yaitu pdf.js. Nah, caranya kita coba untuk panggil variabelnya itu pdf.js lib get dokumen dengan parameternya itu URL PDF-nya. Seperti ini.
Lalu kita panggil promise agar bersifat asinkronus, jadi tidak membuat front end-nya itu nge-freeze atau hang. Jadi kita set seperti ini. Lalu panggil fungsi then untuk mendapatkan callback-nya. Nah, di library tersebut kita set callback-nya itu dengan parameter PDF, lalu set menggunakan function. Di sini kita akan coba untuk set dari variabel PDF ini, kita ambil halaman pertamanya menggunakan fungsi getPatch seperti ini, lalu kita berikan callback lagi. Nah, di dalam callback tersebut, kita akan coba untuk buat viewportnya terlebih dahulu. Kita set page get viewport, lalu kita set scale-nya itu 1,3. Ini agar PDF-nya lebih besar dibandingkan file aslinya. Kemudian baru kita coba set untuk ukuran dari canvas menggunakan variable width di sini. Lalu kita isikan viewport.width. Begitu pula dengan ukuran untuk tingginya. Kita set viewport height seperti ini. Setelah itu baru kita render menggunakan variable page yang ada di sini. Render. Kita panggil untuk atributnya itu dari library-nya canvas context. Nah, canvas context ini bisa diisikan menggunakan variable ctx yang kita siapkan sebelumnya. Kemudian viewport seperti ini. Nanti akan muncul PDF viewernya jika sukses. Lalu kita akan coba tambahkan event listener untuk close modal. Kita gunakan kode yang sama, yaitu metodenya add event listener parameter klik, lalu kita buat functionnya di sini. Nah, di dalamnya kita akan set PDF modalnya, displaynya kita set non kembali. Sama seperti yang ada di sini. Karena kelas hidden detail bin berisikan display non CSS-nya. Jadi kita set seperti ini. Kita akan coba save dulu, lalu kita lakukan pengecekan. Apakah berhasil atau tidak. Kalau kita lihat untuk PDF modalnya berhasil dibuka, tetapi belum muncul PDF-nya ya. Kita akan coba pastikan di bagian database-nya, data mana saja yang ada filenya. Kita lihat dulu di folder storage, app, public, books, file. Ternyata untuk sampel.pdf-nya belum tersedia ya. Kita akan coba untuk copy saja PDF yang ada, lalu kita tambahkan atau ubah namanya menjadi sampel PDF. Karena data sampel PDF ini kita tambahkan menggunakan seeder ya. Sedangkan untuk file yang sudah di-upload sebelumnya, sudah dihapus secara soft delete, jadi tidak muncul di website. Jadi kita akan coba tambahkan tadi filenya di folder storage, public, books, files. Kita coba klik ulang tombol baca online-nya. Nah, jika sukses untuk penambahan kodenya akan muncul PDF-nya seperti ini. Kalau kita klik tombol close, maka akan tertutup untuk modalnya atau hilang lagi modalnya karena kita tambahkan event listener di sini. Sebelumnya kita akan coba
tambahkan kelas cursor pointer agar icon close yang ada di modalnya itu berubah pointer kitanya. Jadi ada icon klik. Seperti itu. Kita coba logout dulu untuk mengecek kembali terkait fitur baca online. Nah, di sini masih sesuai tampilannya menampilkan pesan alert. Silahkan login untuk membaca buku ini secara online. Kemudian kita login kembali menggunakan user. Kita baca kembali buku yang lain. Kita coba klik. Nah, sudah muncul juga ya untuk PDF viewernya. Karena kebetulan untuk di database, filenya itu sama, yaitu sampel.pdf. Kita akan coba rekap terlebih dahulu penambahan fitur di sini karena cukup banyak, yaitu tadi kita coba penambahan tombol untuk yang sudah login dan juga yang belum login. Untuk tampilannya sama, yang berbeda hanyalah ID-nya saja. Kemudian kita juga tambahkan untuk library pdf.js untuk membaca file PDF-nya. Nah, cara mendapatkan file PDF-nya pun kita coba panggil di JavaScript. Jadi tidak langsung diakses melalui halaman front-end-nya, tapi kita tambahkan penjagaan middleware out di sini agar hanya user yang telah login yang bisa mengakses file PDF-nya. Di sini pun kita coba tambahkan PDF model khusus untuk yang sudah login. Nanti ada header baca buku dengan tombol close, lalu ada PDF reader-nya menggunakan tag canvas dari HTML. Nah, kita lanjut ke bagian JavaScript-nya. Di bagian JavaScript-nya itu kita coba tambahkan pengecekan guest dan out mode. Yang artinya untuk yang bagian guest ini untuk mode tamu. Jadi kita tambahkan event listener untuk mode untuk tombol guest alert button yang ada di sini. Jadi ketika diklik tombol baca online akan muncul pesan silakan login untuk membaca buku ini secara online. Kemudian ada yang sudah login. Yang bagian ini ada pengecekan menggunakan kode out dari Laravel. Kita tampung dulu untuk komponen HTML-nya menggunakan document.getElementById. Kita samakan ID komponennya di sini dengan yang ada di atas. Nah, jika sudah, kita set PDF URL-nya itu menggunakan path yang kita buat di web.php. Ini adalah parameter ID bukunya. Nah, untuk path-nya pun kita kasih penjagaan middleware out agar hanya yang sudah login saja yang bisa akses. Kita panggil filenya itu menggunakan library storage. Kita ambil skema pabriknya, lalu ambil path-nya dari database, lalu kita cek kembali atau validasi ulang untuk file tersebut apakah tersedia atau tidak. Kalau tidak tersedia, kita set 404 untuk status responsnya. Kalau misalkan ternyata tersedia, kita akan set bahwa filenya itu kita kirimkan sebagai byte. Jadi kita kirim menggunakan fungsi response dan stream. Nah, di dalam stream tersebut kita panggil fungsi read file agar bisa dikonversikan ke byte tadi. Jangan lupa kita set HTTP code-nya 200 untuk penanda sukses dan responsider agar library pdf.js-nya itu bisa membaca file dengan sempurna, tidak terjadi error.
Nah, untuk mempermudah, kita tambahkan routing name-nya itu book.view. Oleh karena itu, di sini kita panggil PDF URL-nya itu book.view lalu ID bukunya. Berikutnya, kita persiapkan untuk kanvasnya. Menggunakan getElementById dulu, lalu ambil konteksnya. Konteks ini diperlukan saat proses render di library library-nya yang ada di sini. Jadi kita coba buat dulu event listener ke read button yang tombol untuk user yang sudah login. Kita set PDF modalnya itu agar terlihat, lalu kita panggil variabel library-nya, yaitu PDF JSLib. Kita panggil URL tersebut. Kalau sukses, dia akan masuk ke bagian PDF ini. Lalu di PDF tersebut kita ambil halaman pertamanya dulu untuk mengecek apakah PDF-nya bisa di-load atau tidak. Kalau bisa, kita set untuk ukuran kanvasnya menggunakan kode ini, baru kita render menggunakan konteks yang kita siapkan di sini. Oleh karena itu, nanti muncul tampilan PDF viewer atau ebook viewer-nya ketika sudah login. Seperti itulah langkah-langkah dalam proses integrasi fitur terakhir, yaitu fitur ebook viewer. Jika kamu mengalami kendala atau kesulitan di bagian ini, kamu bisa sampaikan di kolom komentar YouTube ataupun di channel Discord. Terima kasih dan semoga bermanfaat.